Oke, kali ini kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Yaitu suatu persamaan yang variabel tertingginya berpangkat 2 dan memiliki bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, sini ada ketentuan bahwa a-nya itu tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Karena kalau a-nya 0, maka dikalikan x kuadrat menjadi 0, maka x kuadratnya menjadi hilang. Kemudian a, b, dan c ini merupakan bilangan real. Ya. Contohnya adalah 3x kuadrat min 4x tambah 5 sama dengan 0. Oke, di sini perhatikan ya. 3 ini sebagai a. Ya, di a-nya 3. Lalu min 4 ini adalah b. Perhatikan ya. Kalau minnya tulis min 4. Tapi kalau plus nggak usah ditulis. Ini c-nya adalah plus 5. Plus 5 saja. Oke, itu salah satu contoh dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya bila variabelnya ini kita ganti dengan suatu angka ya, yang kemudian persamaan ini menjadi bernilai benar, maka angka tersebut dinamakan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Dan biasanya dilambangkan dengan simbol X1 dan X2. Karena nanti ada dua nilai yang menyebabkan persamaan kuadrat itu bernilai benar. Ini kita ambil contoh yang misalkan saja tentukan ini aja. Tentukan kan diketahui persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 18 sama dengan 0 ya. Kita coba masukkan ke dalam angka ini, misalkan saja angka 3 ya, kita tes angka 3 ya. Berarti 3 kuadrat tambah 3 kali 3 kurangi 18. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. 3 kali 3 juga 9. 3 kali 3 juga 9 kurangi 18. Ternyata hasilnya adalah 9 tambah 9 18. Kurangi 18 hasilnya 0. Maka 3 membuat persamaan ini bernilai benar. Maka 3 termasuk salah satu dari akar-akar persamaan kuadrat. Kita coba lagi angka yang lain. Misalkan saja angka min 6. Kita kuadratkan ya. Ditambah 3 kali min 6 kurangi 18. Min 6 kuadrat berarti min 6 kali min 6 hasilnya 36. Lalu plus 3 dikali min 6 hasilnya adalah min 18. Min 18 lagi. Nah, 36 kurangi 18 hasilnya 18. 18 kurangi 18 juga hasilnya 0 ya. Maka penyelesaian dari akar persamaan ini adalah 3 dan min 6. Maka akar-akarnya adalah 3 dan min 6. Oke. Nah,
Lalu bagaimana cara kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat? Nah, di sini untuk mencari akar persamaan kuadrat, itu ada 3 cara. Ya. Pertama dengan cara memfaktorkan. Yang kali ini kan kita pelajari ya. Mencari persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, di sini ada beberapa bentuk persamaan kuadrat. Ya. Yang pertama untuk bentuknya ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Nah, untuk yang seperti ini, di mana A dengan B bisa dicari EPB-nya, maka caranya nanti kita faktorkan. Kita cari EPB dari A dan B. Cari EPB A dan B. Oh, B-nya gitu. Nah, gitu ya. Oke, contohnya. Tiga x kuadrat plus 9x sama dengan 0. Nah, kita cari EPB-nya. Angka berapa saja yang bisa dibagi 3 dan juga habis dibagi oleh 9. Nah, ternyata itu adalah 3. Nah, lalu untuk variabelnya di kiri ada x kuadrat, lalu ada sini x. Untuk yang variabel kita ambil yang pangkatnya terendah. Kita sini ambilnya x ya. Jadi EPB dari 3x kuadrat plus 9x adalah 3x. Lalu kita bagikan 3x kuadrat dibagi 3x, hasilnya adalah x. 9x dibagi 3x, hasilnya adalah 3. Sama dengan 0. Ini kalau kita balikan, kita kalikan silang ke sini. 3x kali 3x hasilnya 3x kuadrat. 3x kali 3 hasilnya 9x. Nah, itu kalau kita kalikan ulang ya. Oke, nah supaya 3x dikali x plus 3 sama dengan 0, maka tentunya ini adalah 0, ini juga 0. 0 kali 0 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 0. Berarti x yang pertama adalah 0 dibagi 3 sama dengan 0. Lalu x yang kedua, x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan pindah ruas ya, menjadi min 3. Ini x yang kedua. Nah, untuk penomorannya x1 dengan x2 ini boleh tertukar. Bisa saja x2-nya yang 0, x1-nya yang min 3 gitu ya. Boleh seperti itu, tidak jadi masalah kalau tertukar simbol x1 x2-nya. Nah, itu apabila bentuknya seperti itu. Untuk bentuk yang lain bisa juga bentuknya adalah bentuk selisih kuadrat. X kuadrat min y kuadrat. Nah, jadi dua-duanya bisa dikuadratkan. Ingat, x kuadrat min y kuadrat ini memiliki faktor x ditambah y dan x dikurangi y. Ini lupa ya, tadi ada nolnya sini. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saja x kuadrat min 49. Nah, sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita rubah dulu 49-nya menjadi bentuk kuadrat.
maka menjadi X kuadrat min 7 kuadrat sama dengan 0. Ingat tadi di atas, kalau X kuadrat min Y kuadrat, faktornya adalah X plus Y dan X min Y. Berarti kalau X kuadrat min 7 kuadrat menjadi faktornya X plus 7 dan X min 7 sama dengan 0. Berarti X yang pertama, ya. Perhatikan ya, gampangnya. Kalau di sini plus 7 berarti nilai X adalah min 7. Lalu X yang kedua, kalau dia min 7 berarti nilai X-nya adalah 7. Ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 7 dan 7. Oke. Coba bentuk yang lain. Nah, contoh yang kedua, misalkan saja 4x kuadrat min 81 sama dengan 0. Perhatikan di sini X kuadratnya juga ada angka lain di depan, yaitu angka 4. Nah, 4x kuadrat ini kita rubah menjadi 2x kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan hasilnya adalah 4x kuadrat. Min 81. Nah, 81-nya berubah menjadi 9 kuadrat sama dengan 0. Nah, karena bentuknya sudah sama dengan yang tadi, selisih kuadrat, maka kita faktorkan menjadi 2x plus 9 dan 2x min 9 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, ingat tadi kan bahwa 2x plus 9 dikali 2x min 9 sama dengan 0. Artinya adalah 2x plus 9 ini nilainya 0. Dan 2x min 9 juga nilainya 0. Ya. Kita pindahkan angka 9 dengan 2-nya, berarti 2x sama dengan pindah ruas ya jadi min 9. Kemudian di sini 2-nya pindah ruas juga menjadi, kalau dikali berubah menjadi bagi, min 9 per 2. X yang ke-1. Yang keduanya berarti 2x pindah ruas menjadi plus 9, lalu 2-nya pindah ruas menjadi bagi 9 per 2. Ini X yang kedua ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 9 per 2 dan 9 per 2 ya. Nah, itu apabila bentuknya bentuk selisih kuadrat. Oke, bentuk yang lain adalah yang bentuknya lengkap. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini ada dua model. Yang pertama untuk A-nya sama dengan 1 ya. Atau A-nya tidak terlihat. Contohnya X kuadrat ditambah 3x min 18 sama dengan 0. Perhatikan di sini ya. Jadi pertama kita cari dua buah angka yang kalau dikalikan sama dengan 18. Min 18 ya. Nih. Sedangkan nilai C-nya min 18. Nah, kalau ditambahkan sama dengan nilai B-nya. Nih. Plus 3 ya. Oke. Nah, angka berapa yang kalau dikalikan sama dengan min 18, kalau ditambahkan hasilnya 3. Ini perhatikan ya. Berarti 18 kan perkalian dari 6 dikali 3. Ya. Hasilnya 18, berarti salah satunya harus min supaya hasilnya min 18. Nah, kalau di sini hasilnya adalah plus 3, berarti yang minnya adalah yang 6 kali min 3 hasilnya min 18. 6
ditambah min 3 hasilnya sama dengan 3. Lalu sini kita buat dua buah kurungan. Nah, karena di sini adalah X, maka juga kita kasih X di sini, X di sini, X. Ya. Lalu 6-nya kita letakkan di sebelah kiri sini. Nah, ingat ini 6 tandanya plus, berarti plus 6. Kalau 3 tandanya min, berarti min 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi ya, berarti X ditambah 6 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 6. Pindah ruas. X yang kedua, X min 3 sama dengan 0. Berarti X yang kedua sama dengan 3. Ya, jadi kalau plus menjadi min, kalau min menjadi plus. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 6 dan 3. Itu untuk yang bentuknya A sama dengan 1. Bagaimana bila A-nya tidak sama dengan 1? Nah, misalkan di sini. Untuk A tidak sama dengan 1 ya. Ini contohnya adalah 2x kuadrat. Berapa ikan nih? Plus 5x min 3 sama dengan 0. Oke. Untuk yang seperti ini, karena di sini adalah 2x, berarti sini dalam kurungnya juga adalah 2x. Ini juga 2x. Ya. Lalu karena di sini angka 2, maka kita kalikan dengan 1/2 ya. Nanti ya. 2-nya sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya adalah hasil dari ya. Nah, untuk yang di sininya ada angka 2. Ini 2-nya kita kalikan dulu dengan min 3. 2 kali min 3 kan min 6. Jadi kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya min 6. Sementara kalau ditambahkan hasilnya adalah 5. Ya. Dikalikan min 6 ditambahkan 5. Nih, perhatikan ya. Karena kalau ditambahkan itu hasilnya min 5, berarti yang mungkin adalah coba plus 5 min 6. 6 dengan 1 ya. Spesial plus 5 berarti satunya harus min. 6 kali min 1 min 6. Kok plusnya di situ salah. 5-nya di bawah harusnya. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Nah, berarti kita masuk ke sini. Ini plus 6. Di sini min 1. Ya. Oke, kita kalikan dulu ya. Setengah kali 2x jadinya adalah x. Setengah kalikan 6 hasilnya 3. X plus 3 dan 2x min 1 sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi ya. Jadi di sini x plus 3 sama dengan 0. X yang pertama hasilnya adalah kebalikan, kalau sini plus ini min. Kemudian 2x min 1 juga 0. Berarti 2x pindah ruas min 1-nya menjadi plus 1. Lalu 2-nya pindah ruas juga menjadi per 2. Ya. Berarti penyelesaiannya adalah min 3 dan
1/2. Nah, itulah cara-cara mencari penyelesaian atau mencari akar dari persamaan kuadrat. Mungkin sampai sini dulu. Lanjut lagi nanti pada pertemuan berikutnya.